Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min marasilil hasani idza aradallahu biqaumin khairan ja'ala amrahum ila hulamaihim wa fai'ahum 'inda sumahaihim wa idza aradallahu biqaumin syarran ja'ala amrahum ila sufahaihim wa fai'ahum 'inda bukhalaihim. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya di mana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, bahwa Anallah Malikul Muluk, aku adalah Allah raja segala raja. Bahwa hati seluruh makhluk itu ada dalam kekuasaan Allah. Kalau memang orang-orang tersebut taat kepada aku, maka aku akan jadikan mereka mendapatkan rahmat. Namun jika mereka bermaksiat kepada aku, menentang kepada aku, maka aku akan turunkan kepada mereka satu nikmah. Jadi ada ni'mah, ada nikmah. Kalau ni'mah itu adalah rahmat, kasih sayang, kenikmatan. Berbeda dengan nikmah. Nikmah itu adalah bencana, cobaan, ujian, hal-hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, jangan kemudian kalian menyibukkan diri untuk mencaci maki para pemimpin, akan tetapi silahkan kalau mengkoreksi itu boleh. Oleh karena itu dianjurkan bagi kalian untuk bertaubat, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Kemudian sekarang wa min marasilil hasan diambil dari surat menyuratnya Al Hasan Al Basri. Apa beliau katakan? Idza aradallahu biqaumin khairan, jika Allah menginginkan kebaikan pada satu kaum, ja'ala amrahum ila hulamaihim, maka Allah akan jadikan urusan mereka kepada hulamaihim, yaitu hulama jamak dari halim, orang-orang yang santun, orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Jadi kalau Allah menginginkan kebaikan, Allah akan jadikan para ulama itu memimpin. Jadi kita lihat saja apakah yang memimpin kita itu adalah orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang santun dalam kategori ulama ya, memperhatikan hukum-hukum di dalam Islam, berarti Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sementara itu kan yang memegang urusan sebagian kaum muslimin itu ulama hanya di kalangan-kalangan tertentu saja. Ya kan? Hanya kalangan pesantren, diurus memang oleh ulama, atau di tempat yang memang teguh dalam memegang syariat, tempat-tempat di situ saja kan. Nah, ada yang disebut dengan kota santri lah, dan yang lain-lainnya. Sementara secara umum siapa yang memegang kendali? Bukan ulama, Jadi ulama di sini adalah jamak dari halim. Itu yang pertama. Kemudian wa fai'ahum 'inda sumahaihim, dan harta-harta mereka. Fai itu harta, sebenarnya arti asalnya fai itu adalah harta rampasan. Ya kan? Tapi di sini diartikan urusan harta mereka dipegang oleh mereka yang pemurah. Oleh mereka-mereka yang loman istilahnya. Jadi urusan masalah ekonomi, kalau sekarang ekonomi yang megang memang orang-orang yang murah. Orang-orang yang murah hati, yang menjadikan masalah ekonominya itu sesuai kemaslahatan masyarakat. Jadi bukan, kalau bahasa sekarang ini, bukan kapitalisme. Kalau kapitalisme kan main untung-untung saja gitu. Kalau perlu karyawan itu harus jadi robot. Ya. Sementara mereka yang memegang harta dalam urusan masyarakat, ketika memang Allah kehendaki kebaikan, itu yang dipegang oleh sumahaihim, orang-orang yang murah hati, orang-orang yang penuh perhatian kepada ekonomi rakyat. Bukan seperti sekarang ini, kapitalisme itu.
Namun sebaliknya, wa idza aradallahu biqaumin syarran, jika Allah menginginkan kejelekan pada satu kaum, ja'ala amrohum ila sufahaihim, maka Allah akan jadikan urusan mereka dipegang oleh sufahaihim, orang-orang yang bodoh di antara mereka. Bodoh di sini jangan diartikan dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis, terus kemudian apa namanya itu ngiler-ngiler di pinggir jalan, apa bodoh istilahnya, bukan seperti itu. Bisa saja dia mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, bahkan digelari doktor, bahkan ada yang menjulukinya seperti Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Bisa jadi karena secara akademik dia memang mempunyai titel, akan tetapi titelnya hanya digunakan untuk kepentingan duniawi saja, sehingga ketika mengurusi rakyat itu semua hancur urusannya. Jadi tidak akan membuat masyarakat itu sejahtera. Hal-hal yang memang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat seperti bahan bakar gitu kan, itu tidak diberikan subsidi, bahkan ditarik gitu kan, dimahalkan, dinaikkan. Pangan juga seperti itu, beras dan yang lain-lainnya. Jadi diurus dengan orang-orang yang ila sufahaihim, orang yang bodoh. Wa fayahum inda bukhalaihim, dan urusan harta mereka itu diurus oleh bukhalaihim, orang-orang yang bakhil, yaitu kapitalisme itu. Jadi dia bagaimana untuk modal mengeluarkan sedikit saja, akan tetapi nanti hasilnya berlipat-lipat. Walaupun sudah dia mendapatkan 2 kali lipat, dia masih mau lagi untuk 3 kali lipatnya. Ya kan? Mau lagi seperti itu. Makanya diancam orang-orang seperti ini dalam sebuah hadisnya. La yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kan begitu kata dalam sebuah hadis au kama qala. Tidak akan pernah memuaskan perut seorang manusia illa turab, kecuali tanah. Maksudnya mati. Karena kalau mati sudah berkalang tanah istilahnya, maka dia baru akan puas. Seandainya dia mempunyai 1 jurang penuh dengan emas, dia masih menginginkan jurang selanjutnya. Seperti itu. Jadi ketika ideologi kapitalisme sudah tertancap dalam dirinya, maka hasilnya akan seperti itu. Kapitalisme. Wa dzakara al-Imam Ahmad wa ghairuhu an Qatadah. Qala Musa, Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi anta fis sama." Ya Allah, engkau ada dalam langit. Tentunya ini dalam bahasa-bahasa beliau ya. Tidak bisa diartikan secara hakikatnya sebagaimana telah dijelaskan oleh Ustadz tentang masalah ini. Wa nahnu fil ardi. Nah, ini baru hakikatnya. Sedangkan kami itu ada di bumi ini ya Allah. Engkau maha tinggi dan kami adalah orang yang sangat rendah di hadapan engkau. Fama alamatu ghadabika min ridhaka? Lalu apakah tanda kemurkaan engkau min ridhaka, daripada keridhaan kamu? Kalau engkau murka, tandanya seperti apa? Kalau engkau ridha, tandanya juga seperti apa ya Allah? Nabi Musa bertanya. Qala, kemudian Allah berfirman, "Idza ista'maltu 'alaikum khiyarakum fahuwa min alamati ridai ankum." Itu tanda tanya enggak? Ridai ankum, tanda tanya. Nah, di sini enggak usah tanda tanya, seharusnya ini tanda tanya. Beliau menjawab, Allah SWT berfirman menjawab ya, kalau aku memperkerjakan atas kalian orang-orang baik di antara kalian, maksudnya orang-orang baik ngurusi urusan kalian. Jadi Allah jadikan ummal, orang-orang yang baik itu jadikan ummal, para pekerja-pekerja Allah. Yang jadi pemimpinnya, yang jadi pejabatnya, mulai dari atasan sampai bawahan itu adalah orang-orang baik. Kategori baik di sini adalah yang berpegang teguh kepada hukum Allah tentunya, bukan baik secara adat atau baik menurut kearifan lokal seperti itu, enggak begitu. Maka fahuwa min alamati ridai ankum, maka itu adalah termasuk tanda keridaanku pada kalian. Jadi kalau orang-orang lain yang baik itu ngurusi kalian, berarti saya ridha pada kalian. Itu tandanya. Namun wa idasta'maltu 'alaikum syirarakum fahuwa alamatu sukhti aw sakhati 'alaikum. Namun jika aku memperkerjakan atas kalian orang-orang jelek di antara kalian, maka itu termasuk tanda kemurkaanku kepada kalian. Jadi ketika pemimpin kita misalkan ini ya adalah pemimpin yang jelek,
berarti itu teguran. Makanya kita harus segera menerapkan lagi hukum-hukum Allah itu. Kita bumikan lagi hukum-hukum Allah, kita sebarkan ke masyarakat. Karena memang masyarakat pengetahuan terhadap masalah ini ya, urgensinya masalah hukum-hukum Allah diterapkan dalam tatanan kemasyarakatan, bahkan dalam tingkat negara, itu sangat penting. Dan masyarakat masih belum mempunyai pengetahuan yang dalam tentang masalah ini. Sehingga mereka wajar kalau kemudian menolak, kalau kita kemudian menawarkan hukum Allah. Kenapa? Ya karena memang mereka nggak tahu. Itu masyarakat bawah. Tapi orang-orang yang mengerti kemudian kita tawarkan hukum Allah, kemudian mereka marah, itu berarti mereka yatajahal, berpura-pura bodoh. Yatajahal, yatanasa, berupa-rupa melupa-lupakan diri kayak gitu. Padahal dia sebenarnya tahu, karena dalam kitab-kitab mereka juga disebutkan tentang urgensi hukum Allah itu. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya 'anil Fudail bin Iyad qala, beliau berkata, Fudail Ibnu Iyad berkata, auhallahu ila ba'dil anbiya'i, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabi. Kasih tahu Mas, halaman berapa ada? Ketemu. Oke. Mewahyukan kepada sebagian para nabi, idza asani man ya'rifuni sallattu alaihi man la ya'rifuni. Kalau ada orang bermaksiat kepada aku, orang yang mengerti kepada aku, orang yang arif, orang yang mengerti aku, sallattu, maka aku akan berikan kekuasaan alaihi, atas orang itu, man la ya'rifuni, terhadap orang yang tidak kenal pada aku. Kalau bahasa gampangnya, kalau orang muslim itu bermaksiat kepada aku, kepada Allah, maka aku akan berikan pemimpin. Ada kalanya dia tidak muslim karena nggak kenal sama Allah. Ada kalanya muslimnya abangan karena dia nggak begitu kenal kepada Allah. Terbukti dia misalkan di dalam syariat kesehariannya saja dia tidak melakukan, seperti sholatnya misalnya dia tidak lakukan, berarti dia adalah orang yang nggak kenal kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang kenal kepada Allah itu bermaksiat pada Allah, durhaka kepada Allah dengan berbagai macam kedurhakaan yang dilakukannya, maka nanti Allah akan berikan kekuasaan pada orang lain yang nggak kenal Allah, yang akan menguasai orang itu, yang akan mengurusi orang itu, memimpin orang itu. Jadi seperti itu. Langsung tergambar ya kita ini. Wa dzakara aidan min hadithi Ibni Umar yarfa'uhu, dan wadzukira aidannya, wadzukira, dan telah disebutkan juga min hadithi Ibni Umar, dari hadisnya Ibnu Umar, yarfa'uhu, yang beliau marfu'kan. Jadi hadisnya dimarfu'kan kepada Rasulullah. Naam. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam genggamannya, la tuqumus sa'atu hatta yab'atsallahu umara'a kadzabatan. Kadzabah wazannya fa'ala, itu jamak dari kadzib, jamak dari kadzib, jamak taksirnya bisa juga kadzab. Tidak akan terjadi yang namanya kiamat itu, kiamat tidak akan terjadi hatta yab'atsallahu umara'a kadzabatan, sehingga Allah mengutus para pemimpin yang dusta, pemimpin pembohong, pemimpin yang ahli ngeprank. Gitu ya, ahli ngeprank kata orangnya. Ngeprank itu kan bohong gitu kan ya. Jadi dia menjanjikan ini itu, namun kemudian janjinya sendiri dilanggar. Apakah ini adalah isapan jempol belaka? Tidak. Karena jejak digital itu sangat menyedihkan. Ya kalau kita cari maksudnya di jejak digital itu benar-benar ada apa yang dia janjikan, kemudian dengan apa yang dia lakukan setelah dia misalkan menjadi pemimpin. Jadi ini tidak menunjuk kepada nama tertentu, tapi ada yang seperti itu. Ya, jadi pemimpin-pemimpin umara akadzabatan, para pemimpin yang ahli berbohong, piawai sekali berbohong, itu akan ada. Jadi intinya kalau sudah ada para pemimpin seperti ini, maka kiamat akan segera terjadi. Kiamat akan segera terjadi. Wa wuzara'a fajaratan, dan para pemimpin yang fajir. Jadi kalau fajir ini
melakukan perbuatan yang apa ya istilahnya itu, dosa kayak terang-terangan. Jadi kalau misalkan ya ada para, ini kan wuzara ya, para menteri-menteri itu kan, misalkan ada kunjungan ke luar negeri dan sebagainya itu kan, itu nginepnya di hotel itu sudah disediain wanita yang melakukan perbuatan fajir di sana. Kalau nggak imannya kuat itu bisa terjerumus. Itu sudah disediakan perempuan-perempuan yang nggak benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka sudah mengambil uang dengan terang-terangan. Ya kan, mengambil uang dengan terang-terangan. Sehingga pencurian dengan terang-terangan adalah hal yang lumrah. Agar agak samar dikit, dirubahlah istilah menjadi korupsi. Ya kan, padahal aslinya nyuri, nyolong. Kan begitu. Jadi dirubah bahasanya. Bahkan ada yang korupsi berjamaah istilahnya. Jadi bareng-bareng masuk ke dalam masuk ke dalam penjara itu dalam keadaan senyum-senyum sambil memberikan kode-kode apa gitu. Jadi merasa tidak bersalah, benar-benar perbuatan yang fajir. Jadi sudah bersalah tapi masih cengar-cengir. Itu kedua. Kemudian walaupun masuk ke surga, masuk ke penjara ya, ke penjara, penjaranya pun masih bisa dimodif kayak gitu, semacam jadi hotel. Dan itu sudah rahasia umum gitu kan. Di sana ada kulkasnya, ada karaoke-nya, kemudian ada spring bed-nya, ya, kamar mandinya, pokoknya enak. Jadi benar-benar luar biasa, benar-benar fajir. Jadi sudah ketahuan sekali wuzara fajaratan, dan menteri-menteri yang fajir. Lain lagi mereka ketika memutuskan satu putusan yang ternyata memberatkan rakyat. Itu benar-benar perbuatan yang sangat fajir. Kelakuan mereka tidak bisa dijadikan contoh bahkan. Ya kan? Bagaimana mereka ketika rapat malah tengkar dalam rapat naik meja. Itu tidak bisa dijadikan contoh. Malah tawuran di dalam tempat rapat itu. Jadi benar-benar fajir. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya wa a'wanan khawanatan. Dan para pembantu yang khawana ahli khianat. Khawana itu dari khain. Para pembantunya apa kayak semacam apa sekarang itu? Ya menteri wazir tadi itu. Ada pembantunya kayak apa ya? Pengiring, misalnya termasuk juga penegak aparat di sini. Menteri sendiri, kalau pembantu aparatnya, pembantu wazirnya, pembantu dari para pemimpinnya, yaitu adalah penegak hukum. Syurtah. Jadi mereka apapun saja asalkan mendapatkan izin menurut mereka bisa jaga. Ya, miras, ya, asalkan mendapatkan izin mereka jaga. Seperti itu. Orkesan ya, yang jelas itu adalah kemaksiatan. Bahkan itu tidak sesuai dengan adat ketimuran, adat Nusantara seperti itu. Kalaupun tidak mau istilah syariat kayak gitu, itu nggak sesuai memang dengan adat ketimuran. Tapi karena mendapatkan izin, mereka harus menjaganya. Bahkan yang jaga siap dengan tembaknya. Jadi khianat. Sudah jelas-jelas diharamkan dalam agama, itu justru dijaga. Sementara, ya seperti pengajian, itu diawasi. Seperti orang-orang yang teguh dalam mempertahankan syariatnya diawasi. Bahkan tidak segan-segan ditangkap kemudian dipenjara. Sebelum diadili, adilinya nanti, yang penting sekarang dipenjara. Jadi pembantu-pembantu seperti ini kan alat negara katanya kan? Ya betul, alat negara, pembantu para pemimpin dan wazir. Disuruh ke sana, yang penting ada perintah, nggak tahu perintahnya itu apakah halal ataupun haram, perintahnya itu boleh atau enggak, dia lakukan. Padahal kaidahnya kan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau ceritanya maksiat kepada Allah itu nggak ada istilah taat. Tapi karena itu tadi namanya pembantu, ya gimana? A'wan. Nanti dipecat dong kalau nggak mengikuti perintah atasan. Nah disitulah karena dia hubbud dunya wa karahatul maut, dia tetap akan lakukan pengkhianatan kepada agama ini. Kemudian wa urafa adzalama. Dan orang-orang mengerti, urafa, orang-orang yang arif,
orang-orang yang mengerti namun dia zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang-orang bergelar doktor justru malah membela LGBT. Banyak orang seperti itu. Justru malah yang kalau sekarang terkenal dengan apa itu namanya? Liberal-liberal itu. Disebutnya dengan liberal. Ya kan, menghalalkan apa yang disebut perzinahan walaupun dibungkus dengan milkul yamin katanya. Itu kan dokter semua. Jadi zalim, sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang-orang mengerti mereka, orang-orang tahu, orang-orang cerdas. Nah, wa qurra'a fasaqah, dan orang yang ahli qiraah, ya, orang-orang yang ahli qiraah fasaqah namun kemudian fasik. Orang para penghafal Al-Qur'an namun kemudian fasik. Nah, ini mungkin belum terjadi ya. Mungkin belum terjadi kalau yang ini. Ini jelas-jelasan nanti akan terjadi seperti itu kata Rasulullah. Yang terjadi masih bagian awal-awal ini. Wa qurra'a fasaqatan, ahli qurra' fasaqatan namun dia fasik. Terang-terangan berbuat maksiat. Nah, sekarang masih belum. Secara zahirnya kita melihat para penghafal Al-Qur'an mereka adalah orang yang menjaga dirinya ya. Orang-orang yang ahli dalam ya sekarang anak pesantren ya, anak pesantren yang memang urusannya masalah membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama itu masih banyak yang menjaga dirinya. Insya Allah ini masih belum terjadi yang terakhir ini. Nah, namun kalau suatu saat terjadi, berarti sudah sangat sekali dekat dengan kiamat. Simahum simar ruhban. Ya, gaya mereka adalah gaya-gaya pendeta. Maksudnya di sini bukan pendeta Kristen ya. Maksudnya gayanya gaya ulama. Gaya mereka adalah gaya ulama. Namun wa qulubuhum antanu minal jiafi atau jif. Sementara hati mereka itu lebih busuk daripada bangkai. Gayanya ulama namun hatinya lebih busuk dari bangkai. Jadi hanya dijadikan sebagai pemolesnya saja. Padahal yang dicari dari penampilannya itu adalah untuk mendapatkan uang. Dia ceramah, dia harus mematok harga. Kalau nggak 20 juta dia nggak mau. Kalau tidak dijemput menggunakan mobil ini, dia nggak mau. Padahal dia punya mobil kayak gitu kan. Kan seharusnya dipakai sendiri gitu. Namun karena terlalu manja. Jadi seorang dai tidak boleh manja. Sudah kita terobos-terobos saja gitu. Kita diundang, kita datangi. Kecuali kalau memang misalkan Pak saya tidak punya kendaraan. Itu kan lain. Oh enggak, ini kendaraannya ada, mobilnya ada, namun manja seperti itu. Atau minta sekian-sekian, terlalu manja. Enggak boleh ya. Tidak boleh seperti itu. Matok harga. Atau misalkan ngajar di satu sekolah, saya ngajar tapi saya harus dikasih segini. Itu enggak boleh. Jadi sudahlah kita ngajar saja, masalah itu kan Allah yang menanggungnya. Allah yang memberikan nantinya. Apalagi seorang yang thalibul ilm atau orang yang menyebarkan ilmu, itu semua sudah Allah tanggung. Jadi gaya mereka adalah gaya ulama, tapi hati mereka adalah hati yang lebih busuk dari bangkai. Ahwa'uhum mukhtalifah. Hawa nafsu mereka, keinginan mereka mukhtalifatun, bermacam-macam. Ingin ini, ingin itu. Jadi keinginan mereka itu bermacam-macam. Tapi ini ya, dalam hadis yang tadi itu, tidak kemudian kita langsung beri kesimpulan bahwa orang yang menggunakan pakaian gaya-gaya ulama itu langsung berarti itu hatinya lebih busuk daripada penampilan luarnya. Atau kemudian kita melihat ada seorang yang pakai celana terus kan, pakai kaos kaki, kaos oblong terus kayak gitu. Namun dia berarti ini lebih hebat dari ulama. Enggak bisa begitu. Jadi kita enggak melihat segi penampilannya ya, enggak melihat penampilan orang. Lalu kemudian kita hukumi sesuai penampilan itu enggak seperti itu. Fayutihullahu lahum fitnatan ghabra'a mudlimatan. Lalu kemudian Allah sebarkan kepada mereka itu satu fitnah, ghabra. Fitnahnya itu yang banyak seperti layaknya debu. Itu ghabra itu seperti debu mudlimatan yang petang.
berarti banyak sekali, berhamburan. Jadi kalau ada debu kena tiup angin, itu berhamburan kemana-mana. Fitnahnya kayak gitu. Fayatahawakuna fiha. Kemudian mereka terjatuh ke dalam fitnah itu. Yatahawakuna ay yaqa'una fiha. Mereka terjatuh ke dalam fitnah tersebut. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Jadi walaupun mereka ada sebagian yang bergelar ulama, namun ternyata dukungan mereka kepada hukum selain Allah itu ada. Bahkan rata-rata ya, penampilan mereka ulama ya, akan tapi dukungan kepada hukum-hukum selain Allah itu mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mau kalau misalkan hukum Allah diterapkan. Ya kan? Ini sudah masuk juga. Jadi hati mereka disebutkan dalam hadisnya itu lebih busuk dari bangkai. Bahkan malah memuji-muji demokrasi itu datangnya dari Islam apa dan sebagainya. Nah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Nabi Muhammad yang ada di tangannya, la yunqadannal islamu urwatan, benar-benar Islam akan terlepas satu tali demi satu tali. Jadi Islam itu kan seakan-akan bangunan yang kokoh, ada tali, ada simpulnya dan sebagainya, itu semuanya akan terlepas urwatan, satu tali demi satu tali, urwatul luthqa, satu tali demi satu tali akan terlepas. Hatta la yuqalu Allah Allah, sampai enggak ada yang dikatakan Allah Allah, sampai tidak dikatakan Allah Allah, maksudnya orang sudah lupa sama Allah. Itu nanti. Karena itulah kemudian Rasulullah menyuruh, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian menyuruh pada kebaikan. Tapi jangan lupa kalian juga melakukan kebaikan. Wala tanhawunna 'anil munkari, dan hendaknya kalian meninggalkan kemungkaran atau melarang juga kemungkaran. Kalau tidak melakukan ini, amar ma'ruf sudah ditinggalkan, nahi mungkar sudah ditinggalkan, atau pilih-pilih, maunya amar ma'ruf saja, maunya dakwah saja gitu. Sehingga dia dapat amplop, kemudian dicium tangan. Namun kalau disuruh nahi mungkar, memperingatkan kepada orang lain agar tidak berbuat maksiat, mencegah dari kemungkaran, dia nggak mau. Oh, itu tugasnya kelompok ini tuh. Saya pokoknya amar ma'ruf saja. Kan nggak boleh pilih-pilih kayak gitu kan. Ya sudah, amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, sebenarnya kan mudah. Makanya Rasulullah kan sudah mengajarkan. Kalau melihat kemungkaran itu kan pertama dengan tangan. Kalau terasa tidak mampu, menggunakan lisan. Kalau tidak mampu juga, maka setidaknya ingkar dalam hati. Jangan kemudian malah mengikuti seperti ini. Bergelar kiai, ternyata kemudian diajak ikut itu istilahnya kampanye ya, ternyata dihadirkan artis, ya kan, dihadirkan artis, kiainya ikut joget-joget. Misalnya ada seperti ini mana nahi mungkarnya mana gitu, maunya amar ma'ruf saja, kan nggak boleh milih-milih seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan hanya dia satu orang nggak mampu, ini orang berjuta-juta joget semua, hanya dia, gimana posisinya? Apakah ikut joget apa gimana? Dia bisa ada pilihan. Pertama, dia bisa mencegahnya, itu hancurkan gitarnya, itu langsung menggunakan tangan, hancurkan drumnya dan sebagainya itu. Oh, ternyata nggak mampu, dikeroyok oleh sejuta orang misalnya. Sudah, dia ambil mic-nya, langsung ngomong, ini haram. Ada ikhtilat di sana, ya kan? Jelas sekali ada ikhtilat. Kemudian ada musik-musik yang diharamkan. Ada suara perempuan yang mendayu-dayu, yang itu memang diharamkan. Kan haram ketika seperti itu kan, suara perempuan kan, ketika didayu-dayukan, dilagu-lagukan. Kalau ngomong biasa kan nggak haram. Kemudian banyaklah kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di sana. Oh, ternyata ngomong seperti ini nggak bisa juga. Apa tindakan dia? Ingkar dalam hati. Apakah tetap di sana? Tinggal. Dia harus minggir, harus pindah. Nggak boleh di sana. Oleh karena itu, umat Nabi Musa yang kemudian dikutuk, ya, kunu qiradatan khasiin, menjadi monyet-monyet yang terkutuk itu kan karena mereka diantaranya dia duduk di situ, dia tidak nahi mungkar,
Sudah tahu mereka masih mengambil ikan di hari Sabtu itu, mereka ikut di sana walaupun nggak ngambil, dia lihat saja, tapi di tempat itu. Sehingga ketika Allah langsung berfirman kunu qiradatan khasiin, dia termasuk dalam golongan itu juga. Seperti itu. Enggak, ini kiainya yang katanya kiai ulama justru malah joget-joget juga. Walaupun jogetnya hanya pakai jari gitu ya. Enggak kafah istilahnya orang. Jogetnya enggak sempurna pakai jari gitu. Gini aja. Kan ikut itu namanya. Itu masuk dalam kategori kemaksiatan. Harus mengingkari itu. Lah ternyata itu enggak dilakukan. Bagaimana kata Rasulullah? Kalau itu enggak dilakukan, la yusallitanna Allahu alaikum syirarakum. Jika tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau milih-milih, maka Allah akan memberikan kekuasaan atas kalian syirarakum, terhadap orang jelek di antara kalian. Jadi pemimpin itu akan menjadi jelek, pemimpinnya, ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah ditinggalkan. Nah, oleh karena itulah di negeri ini kan seakan-akan terjadi pemisah ya. Amar ma'ruf tugasnya si ijo, ya kan? Oh, nahi mungkar tugasnya si hijau putih. Itu kan ada pemisah kayak gitu kan. Oh, yang ini urusannya yang ini. Ada pemisah, harusnya satu kayak gitu. Udah gitu nggak sinergi lagi. Musuh-musuhan lagi. Setidaknya kan sinergi lah. Adakan bagaimana konsep Anda dalam nahi mungkar dan konsep Anda dalam amar ma'ruf gimana? Gimana kalau kita bersama-sama, kan lumayan lah bisa kayak gitu kan secara bersama-sama. Ini enggak, sudah ada terjadi gap, terjadi pemisah antara keduanya, udah gitu saling menjelekkan. Nah itu kan sehingga wajar kalau kemudian Allah berikan seperti ini, ya memang seperti itu, sesuai dengan hadisnya memang kayak gitu. Nah tugas kita kemudian ayo bagaimana agar amar ma'ruf nahi mungkar ini berjalan beriringan. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Hanya amar ma'ruf itu begitu juga dengan nahi mungkar, tidak harus langsung menggunakan fisik. Ya, lihat keadaan juga kan seperti itu. Kita nahi mungkar tiba-tiba menghancurkan Monas kayak gitu ya nggak boleh gitu. Atau misalkan tiba-tiba berbuat kerusuhan di depan DPR, itu nggak boleh. Tiba-tiba menghancurkan apanya DPR gitu. Demo yang di mana itu kan menghancurkan fasilitas umum, itu nggak boleh. Itu bukan nahi mungkar namanya, itu malah berbuat kemungkaran. Nah, thumma yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum. Kalau sudah seperti ini, thumma yad'u, kemudian akan berdoa khiyarukum, orang baik di antara kalian, fala yustajabu lahum, namun dia tidak diistijabai, tidak dikabulkan doanya. La ta'murunna, Rasulullah memerintah kedua kalinya, la ta'murunna bil ma'ruf. Aslinya la ta'murunanna. Wa la tanhawunna 'anil munkari. Laksanakan amar ma'ruf, laksanakan nahi mungkar. Au la yab'atsanallahu 'alaikum man la yarhamu saghirakum wa la yuwaqqiru kabirakum. Atau kalau tidak melakukan, Allah tidak akan menyayangi, Allah akan mengirim kepada kalian orang yang tidak menyayangi anak kecil dan juga orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Jadi anak kecil dia tidak mempunyai sifat rahmah kepada yang orang tua, dia juga tidak mempunyai sifat rahmah. Apakah secara zahir atau secara tidak langsung? Langsung atau secara tidak langsung? Bisa jadi, bisa dua-duanya. Secara tidak langsung bahkan itu yang paling banyak. Dengan cara apa? Dengan cara membebani rakyat dengan beban yang tidak mereka sanggupi. Ya kan? Dengan beban yang tidak mereka sanggupi. Semua dimahalkan, ya kan? Sudah gitu masih disuruh apalah dan yang lainnya. Pokoknya memberatkan sekali. Itu enggak boleh. Nah, dalam hadis. Kemudian selanjutnya, wa fi mu'jamit Tabrani wa ghairihi min hadithi Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taffafa qaumun kailan, tidaklah satu kaum mengurangi timbangan, wailul lil mutaffifin dalam ayatnya, wala bakhasu mizanan, dan tidak pula mencurangi timbangan. Jadi ada kail, ada mizan. Kail itu semacam kilo,
mizan semacam timbangan, illa mana'ahumullahul qatra, kecuali Allah akan cegah hujan kepada mereka. Hujan bisa berarti memang hujan asli gitu, bisa juga berarti rahmat, karena hujan itu rahmat. Walaupun sekarang hujan seperti ini, namun orang-orang sudah curang di mana-mana dalam jual beli, baik terang-terangan ataupun tidak. Itu kalau ditulisannya 50 gram, tapi kalau kita timbang asli ternyata 40. Itu kurang kan? Nah, namun kan sudah terbungkus dengan rapi, maka yang membeli pasti percaya. Ya kan? Namun kalau misalkan ditimbang dengan sungguh-sungguh, maka menjadi kurang. Ya, timbangan nggak nyampe sekilo, tetap saja dihitung sekilo. Ya kan? Ekspedisi paket seperti itu kan? Walaupun ini nggak nyampe sekilo, Pak, tetap harganya sekilo. Apakah itu masuk? Wallahu a'lam. Karena saya kirim paket juga biasanya. Ya kan? Betul. Sini ini saja ini. Itu dianggap sekilo. Oh, sekilo apanya seperti ini kan? Nah, itu itu juga apa termasuk? Wallahu a'lam. Mungkin itu kebijakan ya. Itu kebijakan mungkin. BBN. Baik. Illa manahumullahu al-qatra. Jadi Allah akan cegah, yaitu hujan. Bisa juga rahmat. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut. Dan tidaklah nampak di satu kaum perzinahan, ya, kecuali dhahara fihimul maut, nampak pula kematian. Artinya banyak sekali orang mati. Ya memang walaupun ada zina ataupun tidak, ya orang akan mati. Tapi ini matinya sangat jelas. Dengan cara apa? Bisa dengan berbagai macam musibah. Karena mati secara serentak, kemudian gak ada musibah, itu hal yang jarang terjadi. Tapi kalau ada musibah seperti longsor, tiba-tiba berapa manusia mati. Kemudian banjir, berapa orang meninggal dunia. Lalu akhirnya gempa, beberapa orang tertelan bumi. Atau penyakit ta'un seperti virus ini, maka berapa ribu orang mati. Nah itu berarti kan sudah nampak ya. Jadi di sini nggak kemudian mati tiba-tiba tanpa alasan langsung serentak kayak gitu. Jadi ada sebab-sebabnya. Dan sekarang kita sangat jelas sekali perzinahan itu. Artinya jasa perbuatan zina itu sangat banyak. Di desa manapun, kota manapun. Apalagi ibu kota. Ya kan, dimana anak-anaknya biasanya ngikut ibunya, kayak gitu. Jadi sudah hal biasa itu ya, tempat-tempat prostitusi itu adalah tempat-tempat biasa. Yang aneh justru ada ulama, dan ini benar-benar terjadi. Ada seorang yang dikatakan ulama ya, justru apa? Dia yang malah menyarankan kepada pemerintah untuk membuka layanan prostitusi ini. Apakah benar-benar ada? Mungkin kalau saya sebutkan antum tahu gitu. Walaupun tidak dari namanya, tapi dari organisasinya. Ada, dan itu sudah dulu. Lalu akhirnya dia menyarankan gimana adakan layanan prostitusi. Kenapa? Agar tidak terjadi berzinahan di mana-mana. Jadi dia mengambil maslahat katanya, muqaddamun alal mafasid. Al maslahatu muqaddamatun alal mafasid kan. Ya kan sebenarnya adanya layanan seperti itu justru malah apa ya? Tambah liar kayak gitu. Alasannya agar nggak banyak perselingkuhan, apa dan makanya disediakan saja. Oh kalau begitu berarti harus ada izinnya dan berbayar, ada pajaknya. Karena menguntungkan, akhirnya usulan yang bagus dan kemudian dibikinlah seperti itu. Makanya itu merupakan saran yang saran yang hina dan kemudian ditanggapi oleh orang yang hina juga gitu. Itu pernah terjadi seperti itu. Dan katanya sih ulama. Tetap kita tidak setuju, sama sekali tidak setuju. Karena kenapa? Walaupun ada alasan-alasan untuk mendahulukan yang maslahat daripada kerusakan secara umum, tetap itu adalah melanggar hukum Allah. Tidak bisa diterima, apalagi diresmikan dalam sekarang negara. Nggak bisa, tetap diharamkan siapapun yang bilang.
Ya, ulama ataupun siapapun tetap kita nggak setuju. Tapi saya itu pernah berdebat masalah ini memang, karena ada kebetulan ulamanya dia lah, dari segi strukturnya ulamanya dia. Kemudian dia membela habis-habisan, yang dia keluarkan apa namanya itu kitab-kitab yang ditulis oleh ulama yang berkaitan dengan kaidah usul, bahwasanya maslahat itu harus didahulukan. Itu saja yang di ini. Ayana matakunul maslahah hunaka syariah. Katanya seperti itu. Di mana saja ada maslahat, di situ ada syariah. Kan kebalik ini sebenarnya. Kaidah yang betul, ayana matakunus syariah hunakal maslahah. Kalau di sana ada hukum syariat, pasti di situ ada maslahat. Jangan kemudian setiap maslahat dihukumi syariat. Kalau memang seperti itu dihukumi maslahat, berarti orang-orang di daerah yang dingin, di mana maslahat bagi tubuh mereka meminum yang hangat, yaitu khamar, kan nanti khamar yang disebut dengan syariat. Ya kan kebalik kaidahnya. Dan mereka memang membalik kaidah ini. Aina matakunul maslah hunaka syariah. Kalau ada maslahat berarti di situ syariat. Padahal yang betul aina matakunus syariah hunaka masalah. Maslahah. Masalah. Ya kan? Jadi ketika ada syariat pasti di sana ada hukum kemaslahatan. Karena saya sendiri akhirnya ya sudah terserah Anda. Debatnya kan kalah saya akhirnya. Ya nggak apa-apa, karena kalau berdebat dengan orang yang bodoh, Imam Syafi'i pun kalah kok. Kan iya, debat sama orang bodoh, Imam Syafi'i kalah. Imam Malik kalah, orang bodoh. Nah, orang yang tidak berilmu. Terus wa ma dhahara fi qaumin ar-riba, dan tidaklah nampak dalam satu kaum perbuatan riba illa sallallahu alaikum al-jununa, kecuali Allah akan menguasakan kepada mereka al-jununa, sifat gila. Gila harta, gila kekuasaan dan sebagainya. Pokoknya gila. Gila ini kan sudah fasadun fil akli, akal warasnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Sudah bertindak semau sendiri. Wala dhahara fi qaumin al-qatlu, dan tidaklah nampak dalam satu kaum al-qatlu, pembunuhan, yakni yaqtulu ba'dhum ba'dan, yaitu membunuh satu orang dengan yang lain, saling membunuh, illa sallallahu alaihim aduwahum, kecuali Allah akan menguasakan mereka aduwahum, musuh-musuh mereka. Masalahnya yang tukang saling membunuh ini adalah mereka yang sesama kaum muslimin. Membunuh secara nyata bisa jadi. Makanya kita lihat di berita ya, siang ataupun sore atau pagi itu kan ada berita terjadi pembunuhan. Pelakunya kalau lihat KTP-nya ya muslim, korbannya ya muslim juga. Terjadi walaupun pertikaian apapun di antara mereka. Sangat banyak sekali kejadian seperti ini. Atau pembunuhan karakter. Jadi ulama sudah dibunuh karakternya, difitnah sana sini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau memang sudah seperti ini, maka musuh nanti yang akan menguasai mereka. Makanya yang kemudian menguasai sumber daya alam, itu kan karena kaum musliminnya tidak bersatu. Ya kan, sumber daya alam di emas yang terbesar itu, kemudian gas alam, itu kan yang menguasai rata-rata orang-orang barat semuanya. Kenapa? Karena kaum musliminnya tidak bersatu. Kenapa tidak bersatu? Karena hukum Allah tidak diterapkan. Coba seandainya diterapkan, maka semuanya akan bersatu semuanya dalam satu komando. Nggak ada lagi orang-orang barat yang akan mencabik-cabik kaum muslimin, karena mereka mempunyai satu pemimpin. Karena nggak punya ya, maka seperti ini. Memang semuanya nubuat dari Rasulullah ya, prediksi kenabian kayak gitu. Sebelum nanti kemudian tegak lagi, yaitu hukum Allah yang membumi. Walau dhahara fi qaumin amalu qaumi lutin illa dhahara fihimul khasfu. Dan tidaklah nampak dalam satu kaum amalu qaumi lutin, perbuatannya kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual, lesbian atau LGBT istilahnya, LGBT itu illa dhahara fihimul khasfu, kecuali akan terjadi di sana khasaf. Khasaf itu semacam gempa, itu termasuk bumi terbelah kemudian mengambil apa yang ada di atasnya, termasuk juga longsor. Jadi yang berkaitan yang ada di bumi ini. Walaupun makna khasaf aslinya adalah tenggelam di tanah itu, seperti Nabi
kaumnya Nabi Lut. Jadi ditenggelamkan ke dalam tanah. Dan sekarang banyak kan terjadi seperti ini, yang gempa, yang khosaf ini, yang longsor dan sebagainya, karena perbuatan LGBT sudah marak di mana-mana. Dan ada komunitasnya ya, ada komunitas LGBT dengan benderanya lagi, bendera pelangi, ya kan? Dan itu terjadi, sehingga tidak heran kalau kemudian Allah memberikan teguran berupa khosaf ini. Wa ma taraka qaumun al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari illa lam turfa a'maluhum. Dan tidaklah satu kaum meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali amal mereka tidak akan diangkat. Walam yusma' du'ahum, dan doa mereka juga tidak akan didengarkan dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar keadaan di akhir zaman ya seperti ini. Oleh karenanya tetap saja Allah memberikan balasan sesuai dengan amalnya masing-masing. Rawahu Ibnu Abi Dunya min hadithi Ibrahim bin Al-As'ath an Abdurrahman bin Zaid an abihi an Sa'id bihi. Wa fil musnadi, di dalam musnad Ahmad ya. Wa ghairihi, dan juga selainnya, min hadithi Urwata an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masuk menemui aku, waqad hafazahun nafasu, dan sungguh beliau tergesa-gesa. Jadi hafazahun nafas itu terengah-engah, entah beliau termotivasi sesuatu. Jadi beliau termotivasi apa seperti itu Aisyah nggak tahu. Yang jelas beliau semacam terengah-engah. Setelah itu, fa'araftu fi wajhihi an qad hafazahu syai'un. Lalu aku mengetahui dari wajah beliau itu bahwa beliau ini terburu-buru. Hafazahu syai'un itu terengah-engah atau terburu-buru. Termotivasi oleh sesuatu. Cuman Aisyah nggak tahu. Nah, sampai akhirnya fama takallama hatta tawaddaa, beliau nggak ngomong-ngomong, nggak berbicara hatta tawaddaa, sampai berwudu. Jadi ke dalam rumahnya Aisyah terengah-engah, nggak bicara apa-apa, kemudian beliau berwudu, wa kharaja, lalu langsung keluar. Falasiktu bil hujrati, lalu kemudian aku menempel di kamar. Maksudnya menempel gimana? Ngintip gitu. Ngintip. Kan kamarnya Aisyah di kamar itu kan, lalu kemudian masjid kan di sebelahnya cuma. Lah beliau keluar ke masjid ini, lalu beliau ngintip dari balik kamar. Jadi bahasanya falasiktu bil hujrah, lalu aku menempelkan diriku kepada kamar itu, ngintip. Fasa'idal mimbar, ternyata Rasulullah naik mimbar. Fahamidallaha wa athna alaihi, kemudian beliau memuji kepada Allah. Thumma qala, kemudian berkata, ayyuhan nas, berarti yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah ini ya. Ayyuhan nas, wahai manusia, kata Rasulullah, innallaha azza wa jalla yaqulu lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkari, perintahlah kebaikan, cegahlah kemungkaran, qabla an tad'uni fala ujibakum, sebelum kalian berdoa kepada aku, fala ujibakum, maka aku tidak akan mengabulkan doa kalian. Kata Allah seperti itu. Wa tastansiruni fala ansurakum. Kemudian kalian meminta pertolongan kepada aku, maka aku tidak akan memberi pertolongan kepada kalian. Makanya amar ma'ruf nahi munkar dulu, baru kemudian doa dikabulkan, pertolongan akan datang. Wa tas'aluni fala u'tiyakum. Kemudian kalian meminta kepada aku satu permintaan, namun aku tidak akan memberikan kepada kalian. Kenapa? Karena amar ma'ruf sudah ditinggalkan, nahi munkar juga ditinggalkan. Wa qala al-Amri az-Zahid, inna min ghaflatika an nafsika wa i'radika anillahi antara ma yuskutullaha fatatajawazahu wala ta'mura fihi wala tanha anhu khaufan mimman la yamliku dharran wala naf'an.
Beliau mengatakan Al-Amri Az-Zahid, apa katanya? Inna min ghaflatika, sesungguhnya termasuk kelalaian kamu. Ini kita lalai apa enggak? Kita lihat di sini. An-nafsika, dari dirimu. Wa i'radika anillahi, dan berpalingnya engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Antara, yaitu ketika kamu melihat ma yuskhutullah, sesuatu yang membuat Allah murka, fatatajawazahu, lalu engkau melanggarnya. Udah tahu Allah masih murka sama perbuatan ini, kok malah dilakukan. Sudah jelas dilarang oleh Allah, kok malah dilanggar. Wala ta'mura fihi, dan engkau tidak memerintah kepadanya, wala tanha anhu, dan tidak melarangnya. Jadi enggak ada amar ma'ruf, enggak ada nahi mungkar. Khaufan mimman la yamliku dharran wala naf'an, karena takut kepada orang yang tidak mempunyai mara bahaya dan juga manfaat. Jadi tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar karena takut orang lain. Seharusnya takutnya hanya kepada Allah. Berarti kalau engkau takutnya hanya kepada orang lain, berarti engkau termasuk orang yang lalai. Nah, ini tanda-tanda engkau lalai, berpaling dari Allah, melihat satu yang dimungkari Allah, kemudian masih dilanggar. Enggak ada amar ma'ruf, enggak ada nahi mungkar. Kenapa? Karena takut kepada orang yang dia tidak mempunyai madarat dan juga tidak punya manfaat, orang lain. Siapa yang mempunyai mudarat dan manfaat? Hanya Allah. Yang memberikan mudarat, memberikan manfaat hanya Allah. Sementara orang lain nggak bisa. Selain Allah nggak bisa. Nah, sedikit lagi. Waqala, dan beliau juga berkata, man tarakal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari, barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, makhafatan minal makhlukin, karena takut kepada orang-orang makhluk, ya manusia di sini, maka nuzi'at minhu ta'atu, maka ketaatan akan dicabut darinya. Jadi dia takut kepada orang lain untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya sudah, ketaatan kepada Allah akan dicabut. Sedikit demi sedikit. Walau amara waladahu, walaupun dia memerintah anaknya. Au ba'da mawalihi, atau sebagian pembantu atau budaknya. Lastakhaffa bihaqqihi, maka mereka akan, kalau dalam kitab lain fastakhaffu. Lastakhaffu gitu. Ada yang lastakhaffu mungkin? Enggak ada. Itu di sana ada takliknya, kitab itu ada. Lastakhaffa bihaqqihi, maka dia akan meremehkan haknya orang tadi itu. Haqqihi dhamir dalam hi kembali ke man di awal itu. Jadi di ralat yang tadi ya, nuzi'at minhu ta'atu itu ketaatan akan dicabut dari dirinya. Bukan ketaatan kepada Allah. Maksudnya taatnya orang lain pada dirinya itu nggak ada. Kenapa? Karena dia itu tadi tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab takut pada orang lain. Maka ketaatan dari dirinya itu akan dicabut. Walaupun dia memerintah anaknya, suatu saat dia anaknya itu nggak taat kepada orang tuanya, maklum, karena dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menyuruh pembantunya atau budaknya kemudian tidak diikuti, bisa saja terjadi karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak dipatuhi lah istilahnya. Makanya menyerempet ke mana-mana ya amar ma'ruf nahi mungkar ketika ditinggalkan. Nah, wa dzakara al-Imam Ahmad fi musnadihi ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Kita insyaallah bertemu di pertemuan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.